البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Ilm yang diambil dari Sahih Bukhari, syarah oleh Syekh Al-Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah. Sekarang kita berada pada halaman 12 bagian bawah itu. Setelah beliau menyebutkan tentang 3 macam manusia di dalam memperlakukan dan juga mengambil syariat ini. Ada yang mereka itu bersungguh-sungguh, berlomba-lomba, dan itu tipe level yang pertama. Ada yang mereka pertengahan, tapi tidak terluputkan dari perkara yang wajib, itu yang pertengahan. Ada yang justru mendolimi dirinya sendiri, yang tidak peduli dengan ilmu, tidak peduli dengan syariat. Kata beliau, fakulluhum istafahu Allah Ta'ala liwarasati hadzal kitab. Maka mereka semuanya Allah Ta'ala pilih untuk mewarisi kitab yang mulia ini. Wa intafawatat maratibuhum, walaupun bertingkat-tingkat, beraneka ragam tingkatan mereka, ya kan, bermacam-macam, bertingkat-tingkat kedudukan mereka, enggak semuanya sama. Ada yang sungguh-sungguh dalam mengambil syariat ini, dan bahkan bukan hanya istiqamah di tempatnya, dia ada perkembangan maju ke depan, berlomba-lomba. Ada yang tipenya pertengahan, intinya dia mengambil perkara yang wajib, sudah. Ada yang tipenya bermudah-mudahan, bahkan tidak peduli dengan syariat ini. Kita lihat, wa tamayyazat ahwanuhum, dan juga walaupun mereka terbedakan keadaan-keadaan mereka, falikullin minhum qistun min warasatih, maka masing-masing di antara mereka mendapatkan bagian dari warisan tersebut. Hatta zalim li nafsih, sampai-sampai orang yang mendolimi dirinya saja, fa inna ma ma'ahu min asli iman, dia masih memiliki dasar pokok keimanan. Ingat-ingat ya, bedakan antara barakallahu fiik mutlaqul iman dengan al-imanul mutlaq. Mutlaqul iman itu aslul iman. Jadi mereka walaupun mendolimi diri mereka, tapi mereka masih muslim, masih mukmin. Lihat ini, fa inna ma ma'ahu min asli iman, maka sesungguhnya masih ada bersama dia dasar pokok keimanan itu, asal iman itu masih ada. Wa ulumil iman, dan masih memiliki ilmu-ilmu keimanan. Wa a'malihim min warasatil kitab, dan juga amalan-amalnya dari warisan kitab tersebut, walaupun tidak semuanya. Karena apa? Karena yang namanya manusia tidak ada yang maksum ya. Walaupun dia taruhlah mendolimi diri sendiri, bukan berarti dia kafir gitu loh. Dia masih ada keimanan pada dirinya, sehingga masih ada sedikit yang dia amalkan dari warisan kitab tersebut. Kita lihat berikutnya, keadaan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga datangnya Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana keadaan mereka. Wa kana min ladun Adam alaihissalam ila tamami asyatu qurun kana an-nasu 'ala al-millatil samhah fi tauhidillah tabaraka wa ta'ala. Masyaallah, lihat ini. Dan dahulu sejak
mulai zaman Nabi Adam alaihissalam hingga sempurna 10 abad. 10 abad ya, 10 generasi, 10 abad. 1 abad 100 tahun. Sehingga kalau 10 abad berarti berapa? 1000 ya. Kurang lebih 1000 tahun. Kana an-nasu 'alal millati samhah. Dahulu manusia berada di atas agama yang lurus. Apa itu? Fi tauhidillah tabaraka taala. Di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu belum ada kesyirikan. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai datang zaman Nabi Nuh alaihissalam itu 10 abad. Kurang lebihnya 1000 tahun. Paham ya? Itu dulu manusia berada di satu agama, agama tauhid. Mengesahkan menunggalkan Allah Taala dalam peribadatan. Muncullah kesyirikan zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kita lihat, falamma tala zaman wa nusiya al-ilmu halla mahallahu al-jahl. Lihat ini. Halla mahallahu al-jahl. Namun tatkala panjangnya waktu, ilmu sudah mulai dilupakan, mulailah kebodohan menempati tempatnya ilmu tersebut. Inilah yang awal mula barakallahu fiik membuat mereka akhirnya terjatuh dalam kesyirikan, di antaranya adalah al-jahl. Wa fasha fin nas, dan mulai tersebar merajalela di tengah-tengah manusia, kebodohan maksudnya. Fa'ubidatil asnamu wal awthanu natijatul jahl wa qillatul ilm. Maka disembahnya berhala-berhala, disembahnya patung-patung, itu adalah hasil daripada kebodohan dan kurangnya ilmu. Makanya jangan pernah rela kalau kita itu bodoh, jangan mau. Oleh karena itu rasa semangat untuk mendapatkan ilmu dan memadamkan kebodohan itu harus senantiasa ada pada diri kita. Lihat ini. Ternyata natijah hasil dari kebodohan dan kurangnya ilmu sampai terjatuh dalam menyembah berhala dan patung. Cuma di sini ada faedah ya, antara sonam dan wasan itu ada bedanya. Sonamun wasanun. Sonamun wasanun. Mana yang umum, mana yang khusus, Novel? Sonam itu yang umum atau yang khusus? Jangan terbalik. Mana yang umum, mana yang khusus? Sonam khusus, kalau wasan umum. Bagaimana rinciannya, Hizam? Yang mana itu? Yakin? Sonam itu adalah sesuatu yang berbentuk, mungkin bentuk sapi, bentuk manusia yang dipahat, patung maksudnya. Kalau wasan lebih umum, semua yang sembah selain Allah Ta'ala wasan. Itu bedanya. Paham ya? Kullu ma yu'bad min dunillah wasanun. Semua yang disembah selain Allah Ta'ala wasan. Mau batu, pohon, air, tikus pun wasan juga. Karena di beberapa tempat, mungkin ada di tempat, ya mungkin pernah dengar itu ada yang mereka mensucikan tikus. Ya kan Pak? Nah, mensucikan tikus padahal ya, antum tahu sendiri, hewan fasik diperintahkan membunuh malah disucikan. Allah musta'an. Itu wasan. Tapi kalau sonamun itu seringnya untuk sesuatu yang dipahat, yang berbentuk patung, ya mungkin patung kuda, patung sapi, patung manusia seperti itu. Paham ya? Jadi ada umum dan khusus. Sebabnya apa tadi? Mereka nyembah patung, berhala dan wasan tadi. Sebabnya karena kebodohan dan kurangnya ilmu. Fa'arsalallahu awwalas rasulin ila ahlil ard. Penting ini catatan ini. Maka Allah telah mengutus rasul pertama kali untuk penduduk bumi. Jadi ini nanti kalau antum ada pertanyaan jangan keliru jawabnya. Rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi siapa? Wa huwa Nuhun alaihi salam. Kenapa ada lafaz untuk penduduk bumi? Karena di langit juga ada rasul. Ya enggak? Di langit ada rasul atau tidak, Bang? Ada rasul. Rasul yang paling mulia di langit adalah malaikat Jibril alaihissalam. Mereka rasul atau bukan? Rasul. Sebagaimana perkataan Nabi kita atau perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan. Itu syahidnya. Ja'ilil malaikati rusulan. Zat yang telah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan. Hanya saja bedanya, kalau Nuh alaihissalam ini rasulun basyari. Jibril alaihissalam rasulun malaki. Faham? Rasul dari kalangan malaikat, rasul dari kalangan manusia. Rasul yang pertama kali diutus untuk penduduk bumi siapa? Nuh alaihissalam. Kenapa bukan Nabi Adam? Para ulama telah menjelaskan karena Adam alaihissalam nabiyyan wa lam yakun rasulan.
Adam alaihissalam itu nabi bukan rasul. Sudah pahami? Nah, itu penting sekali untuk membedakan biar nanti enggak bingung. Bukannya Nabi Adam alaihissalam, na'am. Nabi Adam alaihissalam adalah Abul Bashar, bapaknya semua manusia, tapi beliau nabi bukan rasul. Sudah pahami? Nah, sehingga kita ambil kesimpulan setiap rasul itu nabi dan tidak setiap nabi rasul. Nah, kita lihat. Fa arsalallahu awwala rasulin ila ahli al-ard wa huwa Nuh alaihissalam bil ilmi syar'i. Kemudian Allah Ta'ala mengutus untuk penduduk bumi pertama kali rasul, yaitu Nuh alaihissalam dengan ilmu syar'i. Lihat, ilmu syar'i. Mengutusnya dengan ilmu syar'i. Fada'a qaumahu kama qasallahu azza wa jalla da'watah. Kemudian mulailah beliau menyeru, mengajak kaumnya, mendakwahi kaumnya. Karena apa? Kaumnya sudah terlanjur apa? Terseret dalam lembah kesyirikan, waliyadzubillah. Awal mulanya apa? Mereka ngagung-ngagungkan aja. Dulu di sana ada orang soleh seperti Yaghus, Ya'uq, Nasr, ya kan? Diagung-agungkan. Begitu mereka meninggal, datanglah gangguan syaitan yang terkutuk berikutnya. Dahulu itu tempat-tempat orang-orang soleh. Alangkah baiknya kalau kalian gambar mereka di tempat-tempat tersebut. Akhirnya digambar, datanglah generasi berikutnya. Syaitan mulai menghias-hiasi. Ini dulu ada tempat orang soleh gini. Disembahlah gambar-gambar tadi. Itulah awal kali muncul kesyirikan. Di antaranya sebabnya apa? Kebodohan dan sedikitnya ilmu dan gambar makhluk bernyawa. Hati-hati. Asal usulnya di antaranya adalah gambar makhluk bernyawa. Makanya Rasulullah SAW ketika dikabarkan kepada beliau oleh siapa itu? Dua orang yang pernah melihat gereja yang ada di Ethiopia, Habasyah, Ummu Salamah sama salah satunya itu, Ummu Habibah ya. Namun Rasulullah mengatakan ulaik, mereka itu, kana idza kana fihim ar-rajul salih mat. Dahulu kalau seandainya ada laki-laki saleh meninggal, mereka apa? Banau ala qabrihi masjidah. Mereka membangun di atas kuburannya masjid. Wa sawwaru tilka suwar, dan mereka menggambar gambar-gambar orang-orang saleh tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Ulaika syirrul khalqi indallahi yaumil qiyamah. Lihat. Mereka sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah Ta'ala hari kiamat kelak. Lihat. Awal mulanya di antaranya munculnya kesyirikan, kebodohan jelas, kurangnya ilmu, kemudian apa? Gambar makhluk bernyawa di antaranya. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Kemudian Nuh alaihissalam menyeru kaumnya sebagaimana yang Allah kabarkan tentang dakwahnya fi muddatin tawilah minaz zaman, ya. Bukan waktu yang pendek loh ya. Pada waktu yang sangat panjang. Berapa tahun? 950 tahun, bayangkan. Menyeru, mendakwahi kaumnya, ngajak kaumnya agar mentauhidkan Allah Ta'ala, meninggalkan kesyirikan. Tapi bagaimana? Sunnatullah jalla wa'ala yang ikut cuma sedikit. Anaknya pun bangkang anaknya. Anaknya itu ngayal. Ketika sudah ingin mendekatnya apa? Ancaman bencana besar air bah. Itu bapaknya itu Nuh alaihissalam menasihati putranya. Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, kemarilah naik di atas kapal, di atas perahu bersama bapak. Jangan kamu bersama orang kafir. Apa kata anaknya? Anaknya justru mengatakan apa? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke bukit itu biar selamat dari air bah. Apa kata Allah Ta'ala tentang mengisahkan mereka? Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Pada hari ini tidak ada satupun yang bisa selamat dari bencana yang Allah Ta'ala timpakan kecuali zat yang bisa merahmati. Zat yang merahmati maksudnya yang mampu untuk menghalaunya. Kemudian apa? Wahala bainahumal maut fakana minal mughraqin. Akhirnya mulailah apa? Gelombang yang sangat tinggi menghalang-halangi antara putranya dan Nuh alaihissalam dan anaknya, termasuk orang-orang yang tenggelam dan hanyut. Lihat itu. Anaknya durhaka. Istrinya ikut enggak istrinya? Enggak ikut juga. Istri Nabi Nuh alaihissalam enggak ikut dakwahnya. Padahal sebentar atau panjang dakwahnya, Bang? Panjang 1000 tahun, kurang 50 tahun. 950 tahun, bayangkan itu. Setiap kali berdakwah, kaumnya diajak, mereka justru apa? Ketika diajak untuk meminta ampun kepada Allah Ta'ala, mereka justru menutupkan apa? Tangan mereka ke telinganya, kemudian geleng-geleng kepala. Paham ya? Kemudian kadang mereka menutup kain di matanya biar enggak melihat dakwahnya. Bayangkan itu.
Nah, dakwahnya itu bukan hanya pagi saja, ya kan? Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Beliau mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Bukan hanya pagi, siang dan malam beliau dakwahi. Nah, tapi apa? Wa inni kullama da'utum apa? Ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Setiap kali aku dakwahi, mereka justru menjadikan tangan-tangan mereka, jari-jari mereka telinga tutupan ini. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka kemudian langsung menutupkan kainnya di mukanya. Lalu matanya enggak ngelihat itu. Kemudian mereka sombong dengan kesombongan yang nyata. Lihat itu. Nah, dakwahnya bukan waktu yang sangat pendek, dakwahnya panjang, boleh berdakwah. Kemudian berikutnya kata beliau dalam surat Nuh, lihat sendiri ya, dalam surat Nuh itu ya, kisahnya panjang, khusus surat Nuh itu antum lihat sama tafsirannya itu menjelaskan bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Mulai siang dan malam beliau berdakwah, ya kan? Naam sirran wa jihara, terang-terangan beliau berdakwah juga. Paham ya? Nah, dengan rahasia beliau juga berdakwah juga, tapi kaumnya enggak ikut gitu loh. Makanya beliau sangat kokohnya itu sampai dipermisalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, atau disebutkan oleh para ulama, permisalan orang yang kokoh dalam megang sunnah bagaikan orang yang naik di perahu Nabi Nuh alaihissalam. Iya kan? Karena beliau sabarnya biasa. Dan Nabi Nuh alaihissalam termasuk dari kalangan ulul azmi minar rusul, dari kalangan para rasul ulul azmi. Ada berapa? Ulul azmi 5. Sebutkan 5. Siapa? Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan ulul azmi. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Itu pantunnya. Paham ya? 5 nabi dan rasul dikenal ulul azmi. Nuh alaihissalam, ya kan, as-sunnah safinatun Nuhin, man raqibaha naja wa man takhalafa anha khariq. Sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh alaihissalam. Barang siapa yang naik di atas perahu tersebut selamat, dan barang siapa yang berseberangan tidak naik di atas perahu tersebut, dia akan binasa tenggelam. Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Kita lihat, da'ahu minat tauhidillah. Beliau menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa nabada ibadatan masiwah, dan mencampakkan mengibadahi yang selain Allah Ta'ala. Wa jahada fihim jihadan hakiman fi muddah tawilah jama'atun wa furada. Lihat ini. Dan beliau berjuang dengan jihad yang bijaksana dalam waktu yang panjang, 950 tahun, bayangkan itu. Jama'atun wa furada, baik secara berjamaah berkelompok-kelompok maupun sendiri-sendirian. Maksudnya dalam artian beliau semua sarana beliau tempuh itu. Nah, yang untuk mendakwahi kaumnya agar mentauhidkan Allah Ta'ala. Itu pun ternyata tidak ada yang mau ikut kecuali sedikit. Dan benar, Nabi kita Muhammad SAW suatu ketika dalam hadis yang sahih ditampakkan di hadapan beliau ada nabi yang wa ma'ahu rajul wa rajulan. Nabi yang dia pengikutnya 1 orang 2 orang aja. Itu masih mending ada pengikutnya. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang tidak punya pengikut. Itu nabi padahal ya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya kebenaran itu tolak ukurnya bukan pengikutnya. Lihat, ada nabi di atas kebenaran enggak? Nabi ini di atas kebenaran, tapi pengikutnya enggak ada. Paham ya? Sehingga ahlus sunnah wal jamaah dimanapun mereka berada, walaupun sedikit orangnya, jangan merasa minder, jangan merasa takut, terkucilkan, jangan. Ingat kalamnya al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin. Apa kata beliau? Alaika bitariqil haqqi wa la tastawhish liqillatis salikina wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kasratil halikina. Artinya apa? Wajib atasmu senantiasa di atas al-haq, jalan kebenaran, dan jangan merasa takut, minder dengan sedikitnya orang yang menempuh kebenaran. Lihat itu. Dan waspadalah terhadap jalan kebatilan, tariqal batil. Wala takhtar, dan jangan merasa tertipu dengan banyaknya orang yang banyaknya orang yang binasa di dalamnya. Banyak orang yang mengikuti, jangan tertipu. Lihat Nabi Nuh alaihissalam, ada nabi ternyata tidak punya pengikut sama sekali. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengikutnya bagaimana?
ditunjukkan di hadapan beliau, wa ma'ahum sab'una alfan, dan bersama umat Nabi Muhammad SAW itu 70.000. Dalam riwayat yang lain 1.000 membawa 70.000 lagi. Paham ya? Riwayatnya berbeda-beda itu ya. Intinya banyak sekali umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu pun masih ada jaminan. Nah, 70.000 tersebut apa jaminannya? Yadkhulunal jannata bila hisabin wala adzab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Bagaimana ciri-cirinya? Satu, Ishaq. Apa artinya? Naam, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Yang kedua, wala yaktawun, orang-orang yang tidak berobat dengan kai. Kai itu besi dipanaskan. Biasanya orang Arab menggunakan ketika luka-luka yang basah itu besi dipanaskan hingga berwarna jingga, itu didiamkan sebentar, tempelkan langsung itu. Itu namanya kai namanya. Memang khasiatnya menurut mereka langsung kering, memang lukanya itu panas luar biasa, makruh hukumnya. Yang ketiga, Raihan, wala yatatayyarun, orang-orang yang tidak bertatanyur, tidak menentukan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya. Burung ke kanan berangkat kerja, khair insyaallah katanya. Burung ke kiri, wah enggak berangkat kerja, sial kayaknya katanya. Nah, itu hati-hati. Nah, itu biasanya perilaku-perilaku orang jahiliyah atau orang-orang musyrikun yang menentukan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya. Yang keempat, Hizam, wa ala rabbihim yatawakkalun, orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat ini dijamin dengan seizin Allah taala masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nasallaha an yaj'alana minhum. Semoga, atau kita minta kepada Allah taala semoga kita termasuk di antara mereka. Masuk surga tanpa hisab loh, tanpa azab. Masya Allah. Nah, kita lihat sini. Dikit lagi. Wada'ahum lailan wa nahara, dan beliau menyeru mereka siang dan malam. Wa dzalika bi'ilmi syar'i, itu dengan ilmu syar'i. Alladzi talaqqahu minal khallaqil alim, yang beliau mengambil langsung dari apa? Dari Zat yang Maha Pencipta dan Maha Mengetahui. Maksudnya mengambil langsung itu ya tentunya tetap melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Karena Allah Ta'ala ketika menyampaikan wahyu kepada para nabi itu melalui perantara yang menghantarkan wahyu, yaitu siapa? Jibril alaihissalam. Mafhum? Sehingga kalau kita perhatikan betapa mulianya Nuh alaihissalam, dakwah bertahun-tahun, 950 tahun beliau berdakwah, ternyata sabarnya luar biasa. Bukan hanya lailan wa nahar ya, sirran wa jihara juga. Ya kan? Nah, terang-terangan, sembunyi-sembunyi secara rahasia pun beliau dakwakan siang dan malam, tapi yang ikut cuma sedikit. Wa min huna natadzakkar fadilatul ilm. Dari sinilah kita natadzakkar, mengingat kembali keutamaan ilmu. Wa annahu la yuzilul jahl illa ilmu syar'i. Pantunnya bahwasanya tidak akan bisa menghilangkan kebodohan kecuali ilmu syar'i. Kalam al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih di dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Sampaikan dengan suara yang tegas, lantang, jelas. Bismillah. Naam. Di awal permulaan pantun Al-Qawaidul Fiqhiyah, Al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih memberikan apa? Nasihat dan arahan yang bagus sekali. Kata beliau, "I'lam hudita anna afdalal minan." Ketahuilah, semoga engkau diberi petunjuk. Sesungguhnya karunia yang paling afdal ilmu. Yuzilu syakka anka wad-daran, yang bisa menghilangkan keraguan dan kotoran. Kotoran apa? Kotoran kesyirikan, kebid'ahan. Paham ya? Naam. Wa yakshiful haqqa lidil qulubi, dan akan menampakkan al-haq. Paham ya? Realita dan fakta akan nampak nanti bagi orang yang punya mata hati. Wa yusilul abda ilal matlubi, dan akan menghantarkan seorang hamba pada apa yang diinginkan, ilmu. Naam. Jadi jangan sampai terlepas dari ilmu syar'i. Wa anna hajatan nas ilal ilmi asy-syar'i. Siapkan nanti pertanyaan jawabannya, siapkan. Wa anna hajatan nas ilal ilmi syar'i a'dham min hajatihim ila ta'am asy-syarab. Dan bahwasanya perlunya manusia terhadap ilmu syar'i, butuhnya manusia, perlunya manusia terhadap ilmu syar'i a'dham, lebih dia butuhkan dibandingkan hajatihim ila ta'am asy-syarab, dibandingkan keperluan mereka terhadap makanan dan minuman.
wa a'dhamu min hajatihim inan nafas, dan bahkan lebih besar yang mereka perlukan dibandingkan apa? Nafas. Nafas kita itu. Paham ya? Alladzi la yastaghna anhu, yang orang tidak bisa terlepas darinya. Jadi sesuatu yang tidak bisa terlepas dari nafas pun ternyata apa? Kebutuhannya terhadap ilmu lebih dia butuhkan. Sebutkan kalau Imam Ahmad rahimahullah taala, dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin juga. Kalau Imam Ahmad bagus sekali itu. Sudah hafal antum? Antum sudah hafal? Ayo bismillah yang keras. Naam ahsanta barakallahu fi. Kata Imam Ahmad rahmatullahi alaih, dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'am syarab. Manusia itu butuhnya terhadap ilmu lebih dia butuhkan daripada sekedar makanan dan minuman. Kenapa kira-kira? Li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'am syarab fil yaumi marrah aw marratain. Karena seseorang itu perlunya terhadap makanan atau minuman dalam sehari itu paling sekali 2 kali, cukup. Sekali 2 kali. Kalaupun lebih, na'am, tapi sekali 2 kali sudah dianggap cukup. Wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasih. Sedangkan perlunya dia, butuhnya dia terhadap ilmu setiap nafas yang dia hembuskan. Bayangkan itu. Mau transaksi jual beli perlu ilmu. Jual beli online perlu ilmu enggak? Perlu ilmu. Mau qada'il hajah, buang air kecil, buang air besar, perlu ilmu enggak? Perlu ilmu. Makan pun perlu ilmu juga. Bermuamalah perlu ilmu. Berkeluarga perlu ilmu. Semuanya, hampir semuanya nafas yang kita hembuskan itu memerlukan ilmu. Jadi menunjukkan kebutuhan ilmu itu sangat luar biasa. Yang terakhir, walakin aktsaran nas la ya'lamun, walakin aktsaran nas la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui hadhil hajah, keperluan yang sangat besar ini. Allati yata'ayyan 'alal ulama bayanuha linnas, yang para ulama wajib menjelaskannya kepada manusia. Naam, karena enggak ada orang yang dilahirkan langsung berilmu ya. Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi menyebutkan dalam diwannya, diwan Syafi'i, ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu. Paham ya? Itu bagus sekali kalamnya itu ya. Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu. Artinya apa? Belajarlah. Enggak ada seseorang itu dilahirkan langsung berilmu. Kemudian apa kata beliau? Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Ini pantunnya pantun yang lain lagi ya, sama yang kemarin itu lain lagi. Yang kemarin kan insta'iltin nasa 'anna wa 'anhum falaysa sawa'an 'alimun wa jahulu. Kalau ini lain lagi. Ta'allam falaysal mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu. Wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu. Sambungannya ada sambungannya. Wa inna kabiral qaumi la 'ilma 'indahu saghirun idzal taffat 'alaihi al-jahafiru. Wa inna saghiral qaumi in kana 'aliman kabirun idza ruddat ilaihi mahafilu. Artinya sesungguhnya pembesar kaum itu kalau enggak punya ilmu itu dianggap kecil. Kalau musuh-musuh sudah berkumpul kepadanya, dianggap kecil, kan enggak punya ilmu dia, takut. Begitu pula sebaliknya. Dan orang kecil yang ada di kaum tersebut kalau dia berilmu, dia dianggap besar karena semua permasalahan kembali pada dia. Jadi pahami ya? Mungkin dia usianya muda, tapi berilmu. Dia berada di kampung tersebut, dianggap besar dia karena orang-orang rujukannya dia gitu loh. Paham ya? Yang satunya ini dia syekh qabilah. Dia kepala suku, kepala marga. Tapi walaupun usia yang tua, dia enggak punya ilmu. Ketika musuh berkumpul untuk menyerangnya, dia dianggap kecil karena enggak punya ide yang bagus dan juga trik yang bisa menyelamatkan. Sudah pahami? Nah, menunjukkan bahwasanya ilmu sangat penting ya. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.